Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak yang saya cintai, kampus YIN Tulungagung, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam kajian kita Fathul Qorib. Semoga setiap pertemuan demi pertemuan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita pelajari ini bisa membawa manfaat, keberkahan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil muallif wa ila talamidina wa talamidatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wassalatul jama'ati utawi salat jamaah iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhaken. Wa alal makmumi lan iku ing atase makmum ayan wiya utawi yen to niat sapa makmum al jamaata ing niat jamaah. Dunal imami ora niat sapa imam ing dadi imam. Dunal imami ora niat sapa imam ing dadi imam. Waya juzulan wenang apa ayak tamma yento makmum sapa al khurru wong kang merdeka bil abdi kelawan kawula kelawan budak wal balighu lan wong kang baligh bil murahiki kelawan wong kang margi balik. Bil murahiki kelawan wong kang margi balik. Walayak tamu lan ora kena walayak tamu lan ora kena makmum sapa rajulun wong lanang. Sapa rajulun wong lanang. Bi imra'atin kelawan wong wadon. Wala qari'un lan ora wong kang ahli maca bi ummiin kelawan wong kang umi, tegese wong kang ora bisa bagusi wacan. Segitu dulu saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal menjelaskan tentang sholat jamaah. Ada satu hadis yang masyhur yang berbunyi begini, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Bahwa sholat berjamaah itu pahalanya lebih utama dibanding orang yang sholat sendirian. Dilipat gandakan 27 derajat. Itu fadilah orang berjamaah. Nah, yang dibahas di sini ini adalah tata cara bagaimana sih agar jamaah kita itu berkualitas. Agar jamaah kita ini bisa dianggap sah. Maka di sini dibahas pertama, wasolatul jamaati sunnatun muakkadah. Hukum sholat jamaah berdasarkan hadis di atas, sehingga ulama mempunyai satu pandangan, hukum melaksanakan sholat jamaah itu ada sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sehingga sangat tidak atau kurang baik bagi seorang muslim yang taat kepada Allah jika dalam sehari-harinya sering dijumpai dirinya tidak berjamaah. Eman banget karena nilai fadilahnya, nilai keutamaannya 27 derajat dibanding orang yang sholat sendirian. Makanya hukumnya sunnah muakkad. Ada yang mengatakan bahwa hukum berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sehingga andai kata ada orang satu kampung, orang satu dusun,
ada yang belum berjamaah, maka satu kampung itu dosa semua. Kalau menurut pandangan yang mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi jika sudah terpenuhi, artinya satu kampung sudah ada 2 orang saja yang berjamaah, maka sak kampung itu kau opo kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ma'mumi ayyan wiyal jama'ata dunal imam. Bagi makmum itu ketika dia berjamaah maka wajib niat menjadi makmum. Usolli fardhu dzuhri makmuman. Itu wajib. Jadi ngomong nongon itu wajib. Karena namanya makmum itu harus ikut kepada imam. Kalau dia hanya mengikut sementara dia tidak menjadi makmum, maka tidak boleh. Beda dengan imam. Imam itu di dalam sholat, katakanlah sholat maghrib, imam tidak perlu niat jadi imam. Tapi nak makmum wajib niat menjadi makmum. Tapi bagi imam tidak wajib. Hanya saja imam yang di dalam melaksanakan sholat berjamaah tidak niat menjadi imam, maka sholatnya dianggap sholat sendirian. Karena dia tidak niat menjadi imam. Sehingga pahalanya sama dengan orang yang sholat sendirian. Imam yang sholat berjamaah dengan tidak niat menjadi imam, maka itu sama dengan pahalanya orang yang sholat sendirian. Tapi imam yang di dalam sholat, itu dia niat usolli fardal maghribi imaman. Maka ada nilai pahala 27 derajat. Sekali lagi, makmum wajib niat untuk menjadi makmum. Berikutnya, wa yajuzu ayyatamal khurru bil abdi wal balighu bil murahik. Boleh. Atau kalau ada orang bertanya, dalam berjamaah itu sebenarnya gimana toh? Apakah harus orang merdeka dengan merdeka atau bagaimana? Di sini dijawab, wa yajuzu ayyatamal khurru bil abdi. Orang yang merdeka itu boleh berjamaah dengan seorang budak. Statusnya dia sebagai budak dari sisi kemanusiaan sebagai budak. Tapi dari sisi sama-sama makhluk Tuhan, maka derajatnya sama di sisi Allah. Sehingga orang merdeka boleh berjamaah dengan budak. Wal balighu bil murahik. Orang yang sudah balik, katakanlah orang yang berumur 20 tahun, boleh apa tidak berjamaah dengan anak yang berumur 7 tahun? Boleh. Bab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ini karena Umar bin Salamah yang ketika itu berumur 7 tahun itu pernah menjadi imam di dalam sholat. Ini Amr bin Salamah itu pernah menjadi imam di dalam sholat. Ketika itu beliau baru umur 7 tahun. Dan ini terjadi di zaman Nabi. Dan Nabi mendiamkannya. Nah maka inilah yang kemudian dibuat pakai pijaan orang murahek boleh. Anak umur 7 tahun itu boleh untuk menjadi imam. Oke. Wala ya'tamu rajulun bi imra'atin. Seorang lelaki, wong lanang, iku gak oleh makmum nang wong wedok. Laki-laki itu tidak boleh makmum kepada perempuan. Sebaliknya perempuan itu yang harus menjadi makmum. Ada satu hadis Rasulullah Muhammad SAW mengatakan ala la ta'umanna imra'atun rajulan. Ingatlah, janganlah sekali-kali seorang perempuan itu menjadi imam bagi seorang laki-laki. Kau oleh wong wedok iku dadi imam kangge wong wedok. Lah ini maaf. Gak oleh wong wedok iku dadi imam kangge wong lanang. Lek wedok karo wedok boleh. Laki-laki sama laki-laki boleh. Laki-laki menjadi imam dari seorang perempuan boleh. Tapi kalau perempuan tidak boleh menjadi imam dari laki-laki, hanya boleh menjadi imam dari perempuan. Oke. Berikutnya wala qari'un bi umin. Orang yang ahli membaca Al-Quran,
orang yang ahli membaca Al-Quran itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak fasih membaca Al-Quran. Jadi pengertian ummi di sini ini adalah mereka yang bacaannya itu sampai bisa merubah makna. Katakanlah ada orang sholat mestinya siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi imam dibaca siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah ini tidak boleh bermakmum pada orang demikian ini. Harus orang yang fasih makharijul hurufnya, kemudian juga jelas harokat-harokatnya. Sehingga tidak merubah terhadap bacaan makna. Tapi kalau hanya sebatas alhamdulillahi rabbil alamin. Yang satu alhamdulillahi rabbil alamin. Ngainnya. Nah, ini tidak merubah makna. Maka kalau sebatas ini boleh orang bermakmum antara yang satu dengan yang lain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu maudhi'in utawi endi-endine panggonan. Wa ayyu maudhi'in utawi endine panggonan. Iku sholat sapa musolli atau sapa makmum fil masjidi ing dalem masjid bi sholatil imami kelawan sholate imam fihi ing dalem maudhi wa huwa halih utai makmum iku alimun kang ngerti bi sholatihi kelawan sholate imam ajza'ahu mongko nyukupi apa iqtidak utawa itu lho ajza'ahu mongko nyukupi apa manut ing makmum malam yataqaddam ing dalem selagine orang disii sapa makmum alaihi ing atase imam Oke. Di dalam berjamaah tempat apapun selama itu di dalam masjid, tempat apapun selama itu masih di dalam masjid, maka makmum sah-sah saja menjadi makmum dari seorang imam. Jadi imamnya katakanlah imamnya jaraknya ada 200 meter. Waduh temen jarak imam nang ngarep kono. Sementara makmum sendirian di belakang. Jaraknya ada 200 meter satu misal. Aduh temen. Tapi masih di dalam masjid. Karena masjid itu luasnya mencapai 250 meter. Dawa nih masjid besar teman masjidnya. Bagaimana? Boleh. Yang penting satu, makmum tahu gerak-gerik imam. Itu satu. Kedua, tidak boleh mendahului terhadap gerakan imam. Imam durung rukuk sampean kok rukuk, ya batal sholatnya. Wes, itu kalau di dalam masjid. Sekarang kalau di luar masjid, wa in sholalan lamun sholat sopo al imamu imam. Fil masjidi ing dalem masjid. Wal makmumu lan sholat sopo makmum. Khorijal masjidi ing dalem jabane masjid. Qoriban halih parek minhu saking masjid wa huwa hale utai makmum iku alimun kang ngerti bi sholatihi kelawan sholate imam wala haila lan ora ana aling-aling iku maujud hunaka ing dalem kono-kono sholate imam lan makmum tidak ada penghalang lan ora ana aling-aling iku maujud hunaka ing dalem kono-kono salate imam lan makmum jaza mongko wenang apa salat utawa apa jamaah atau al-iqtida. Oke, kalau tadi yang dibahas dimanapun tempat selama itu imam dan makmum masih berada sama-sama di dalam masjid maka tempat apapun boleh. Tapi wa in sholla al imam fil masjid wal makmum khorijal masjid qoriban minhu. Imam itu sholat di dalam masjid, sementara makmum itu di gedung. Tidak di dalam masjid, tapi di gedung di luar masjid.
Maka bagaimana? Sepanjang makmum masih mengetahui gerakan imam, tidak ada penghalang, maka itu diperbolehkan. Kalau monok temboke, ada dindingnya, nah otomatis kan tidak mengetahui gerakan-gerakan imam. Ada dinding, masjidnya ono dinding atau dia sholat dalam bangunan, tapi dekat masjid. Cuma di dalam bangunan, bukan menjadi bagian bangunan masjid. Kemudian ada penghalang, maka yang demikian ini hukum sholatnya tidak sah. Nah, oleh karena itu berjamaah itu sebisa mungkin sama-sama di dalam masjid. Kalau makmum itu di luar, maka syaratnya kudu gerakan imam, tidak ada perkara yang menghalangi antara dia dan imam, maka yang demikian itu diperbolehkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk anak-anak semua. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu semangat untuk tetap mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.